Setia Wahyudi dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Pembaca Agama, Novita dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Teknologi Laboratorium. Laila Rifa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Teknologi Laboratorium. Acara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 siap dimulai. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pengibaran sang merah diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bacaan teks proklamasi. Bacaan teks proklamasi oleh Dr. Ahmad Sohirudin, Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa berikutnya? Mas Center, silakan. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan teks Pancasila ini. Sebetulnya bukan membacakan tapi melafalkan, karena saya nggak pakai baca. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Pembacaan pembukaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Merdeka! 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 Yang terhormat pimpinan YPM, yang terhormat pimpinan Universitas Ma'arif Hasyim Latif, dan termasuk yang baru pasca sarjana UMAHA, yang terhormat adik-adik yang saya banggakan, unit kegiatan mahasiswa, khususnya unit kegiatan mahasiswa resimen mahasiswa UMAHA. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah bersama-sama mengikuti upacara hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya juga bangga, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, kita masih bisa melaksanakan upacara dalam kondisi lewat online. Saudara sekalian yang saya hormati, memang tidak disangka-sangka dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga kita bisa melaksanakan upacara hari ini dalam sehat, keadaan sehat, meskipun di tengah pandemi. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa 75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Merdeka berarti mandiri. Merdeka berarti independen. Hari ini Indonesia sudah bisa mandiri, bisa berdiri sendiri atas nama sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.
Kita patut bersyukur hari ini kita sudah tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami para pendahulu kita. Oleh karena itu, maka jangan lupa juga untuk tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Banyak capaian yang telah diperoleh Indonesia sebagai negara yang sudah 75 tahun merdeka. Capaian itu berasal dari berbagai bidang. Kita sudah bisa mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, dan keamanan. Kita sudah berada di level negara menengah atas. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan dengan baik agar bisa menjadikan negara ini sebagai negara maju. Beberapa masalah yang masih dihadapi negara ini diantaranya kemiskinan, pemberantasan korupsi, tidak meratanya kesejahteraan sosial, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Kita patut menyelesaikan semua itu dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang besar. Sekarang kita sudah juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pandemi itu juga membuat kita berada di jurang resesi. Momentum untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa, termasuk potensi-potensi besar bangsa Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Begitu pula dengan masalah-masalah yang belum dikelola dengan maksimal. Kita harus terus semangat dan optimis jika bisa melewati masa pandemi ini. Dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan, kita juga selaras dalam meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Banyak hal yang kita lakukan sebagai individu, sebagai masyarakat, bangsa yang berdaulat. Kita tidak boleh terpecah belah karena isu-isu yang tidak penting. Kita harus terus bersatu, mulai dari tingkat bangsa, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, ke tingkat kampus, bahkan tingkat RT. Dan kita harus optimis bisa melewati pandemi dan meningkatkan kembali perekonomian kita untuk kesejahteraan negara dan bangsa. Saudara sekalian yang saya banggakan, dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-75 ini, telah banyak pendapat dan komentar telah diluncurkan di berbagai media massa tentang makna kemerdekaan. Umumnya mereka menyatakan bahwa secara fisik Indonesia memang telah merdeka. Namun ditinjau dari nilai-nilai hakikat kemerdekaan, maka tujuan kemerdekaan itu masih belum optimal dari harapan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat tujuan negara, yaitu untuk membentuk pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka tujuan negara yang sangat luhur tersebut telah dipikirkan, digagas, serta dituangkan dalam sebuah dokumen negara, sehingga negara dan kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Tetapi apakah tujuan sebagai negara yang merdeka tersebut sudah tercapai di usia 75 tahun ini? Sebagai warga yang baik, kita harus melihat
mendengar, membaca, mengintrospeksi diri kita. Apakah selama 75 tahun kemerdekaan negara ini kita telah berbuat banyak untuk negara kita. Dan bahkan kita hidup dalam penjajahan atau dalam bentuk yang lain, maka saudara sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan upacara yang dalam koordinasi resimen mahasiswa. Saya angkat sedikit tentang resimen mahasiswa. Saya adalah resimen mahasiswa angkatan Diklatsar ke-10 tahun 1983. Di dalam Diklatsar dan juga penugasan-penugasan latihan kepemimpinan. Kemudian saya juga sebagai wakil komandan resimen mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, waktu itu IKIP Surabaya. Kemudian kita juga ikut Suskalak, kursus pelaksana. Kemudian saya juga ditugaskan sebagai Diklattimnya Menwa. Kemudian saya dapat tugas untuk membantu pemerintah Republik Indonesia, yaitu kita mempertahankan negara atau mempertahankan provinsi Timur Timur waktu itu. Nah, kita sudah kontrak mati. Bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia tidak tercabik-cabik dan tidak diambil alih orang lain. Maka kita kontrak selama 1 semester untuk menjadi relawan, mempertahankan dan membina kesejahteraan masyarakat Timur Timur waktu itu. Saya penuh dalam 6 bulan menggunakan pakaian hijau bersama mitra tentara, bersama mitra polisi, yaitu melakukan pembinaan keamanan, pembinaan pendidikan, pembinaan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan itu hampir sama sekarang ini apabila itu terjadi resesi kelak. Naudzubillah min dzalik, kita tidak harapkan seperti itu. Nah, sebagai Menwa, maka hanya satu tujuannya, yaitu mempertahankan NKRI. Kalau disingkat adalah PBNO. P adalah Pancasila, kita pertahankan. B adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di kampus Umaha ini Bhinneka Tunggal Ikanya nampak sekali. Karena mahasiswa dosen berasal dari multi etnis, multi religius, dan multi tradisional. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. N, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan negara federasi, bukan kumpulan dari negara-negara kecil, tetapi kita adalah utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah U, yaitu kita mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau disingkat adalah PBNO, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, dalam pengalaman saya sebagai pengabdian masyarakat dan praktek kepemimpinan di resimen mahasiswa selama 6 bulan di Timor Leste tahun 1982, walaupun setelah referendum secara politik kita kalah, maka Timur Timur lepas dan Timur Timur menjadi negara sendiri, yaitu negara Timor Leste. Dikaitkan dengan itu, ketika itu saya tidak sampai ke 8 semester. Karena apa? 1 semester di Timor Leste, di Timur Timur, kami mendapat pengakuan sekitar 20 SKS. Sehingga mendadak saya jadi sarjana. Pulang dari Timor Leste, Timur Timur, dapat SK bahwa saya sudah memenuhi syarat untuk menjadi sarjana, untuk bisa menjadi
S1 karena kreditnya sudah 144 lebih. Alhamdulillah dengan adanya Hari Kemerdekaan ini, maka telah lahir Kampus Merdeka, di mana kita ini diberi kewenangan secara otonomi di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, di universitas-universitas negeri maupun swasta lainnya, yaitu untuk mengatur tata kelola secara mandiri selama 3 semester untuk mahasiswa. Mahasiswa 1 tahun bisa lintas prodi di dalamnya, walaupun dari jurusan ekonomi bisa ngambil mata kuliah tertentu di kesehatan, di hukum, dalam lintas prodi 1 kampus. Dan 1 semester itu bisa mengikuti kuliah atas permintaan mahasiswa, baik itu di ITB, di ITS, di Unbra, dan lain sebagainya. Dari UMAHA juga bisa mengikuti kuliah di luar kampus UMAHA, baik itu di dalam maupun luar negeri. Sebagai payung hukum 4 menteri, maka dengan adanya COVID ini kita sudah bisa mengikuti kuliah-kuliah dari 100%, kecuali praktikum yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan mata kuliah yang memang sifatnya skill. Oleh karena itu, untuk 1 semester juga kita sudah siap dengan 20 negara yang bisa mengikuti kuliah di luar kampus, ya sesuai dengan prodi yang relevan dan sesuai dengan keinginan mahasiswa. Jadi walaupun dia orang hukum, bisa ngambil teknik informatika. Karena sekarang banyak kejahatan di bidang hukum itu berbasis kepada cybercrime, yaitu kejahatan cyber, kejahatan lewat internet. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kebijakan Kampus Merdeka itu terdapat 8 kegiatan. Dan itu semuanya juga diakui SKS-nya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman resimen mahasiswa. Yaitu buatlah list kegiatan-kegiatan resimen yang mulai diklatcar, pelatihan-pelatihan harian, pelatihan-pelatihan kepemimpinan, pelatihan-pelatihan dan penerjunan ke tugas-tugas tertentu. Dan itu di list, kemudian itu nanti diajukan ke Warek 1 akademik, nanti akan dapat pengakuan. Jadi setiap mahasiswa dapat pengakuan. Persoalannya apakah 1 SKS, 2 SKS, atau 3 SKS. Itu tergantung dari durasinya. Durasi atau waktu dalam pelaksanaan tugasnya. Walaupun 1 hari, tapi kalau durasinya 24 jam siaga, maka akan dihitung. Yaitu kalau 1 semester, 1 SKS adalah 16 kali tatap muka, di mana itu setara dengan 100 menit, dan dalam 100 menit itu dalam penugasannya itu berapa seluruhannya, dan itu akan kita beri pengakuan. Termasuk pembinanya, itu juga akan diberi pengakuan sebagai tugas mengajar, atau istilah lain adalah membimbing. Nah, jadi membimbing di KKN bertematik, membimbing di pengabdian masyarakat, membimbing di pelatihan mahasiswa, pelatihan kewirausahaan, pelatihan bela negara. Kalau di Menwa ini pelatihan bela negara. Kemudian ada penelitian dan pendampingan sekolah tangguh. Jadi seperti sekarang ini banyak desa tangguh. Kemudian ada juga ada kampung tangguh. Nah, sekarang yang belum ada adalah sekolah tangguh. Apa itu sekolah tangguh? Kita sudah berencana dengan Badan Bencana Daerah Sidoarjo, dan kita sudah audiensi
mereka menyarankan bahwa sekarang ini ada bencana pendidikan dan itu banyak malpraktek dan itu semuanya orang langsung kaget dan merasakan bagaimana kekagetan apabila muridnya itu harus belajar online, sementara orang tuanya tidak pernah menyentuh HP, termasuk bagaimana internetnya juga tidak bisa nyambung, paketnya gampang habis. Nah, itu semuanya memerlukan yang disebut dengan literasi digital. Inilah termasuk bagian bagaimana supaya mulai orang-orang di wali murid, kemudian guru dan lain sebagainya, itu kita berikan literasi digital, bukan bukan kurikulum. Nah, itulah saudara sekalian, itu akan diakui. Siapa yang melaksanakan? Adalah mahasiswa UKM. Ini kegiatan mahasiswa. Apabila mereka juga ingin melatih siswa-siswa melalui kur lagu-lagu perjuangan oleh UKM mahasiswa musik dan seni yang ada di UMAHA, itu akan dapat pengakuan SKS. Dan ini memberikan kesempatan kita untuk percepatan lulusan. Maka UMAHA bertekad 7 semester kalau bisa sudah lulus. Karena apa? Tatap muka itu hanya, sekarang ini semuanya sudah daring, dan apabila ada jadwal dan logbooknya, itu bisa dilakukan dan dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa tertentu, tidak seluruhnya harus satu kelas, tidak. Cukup beberapa mahasiswa. Nah, ini memang merepotkan bagi kampus, karena harus koordinasi melalui kegiatan-kegiatan ini. Nah, berikutnya, itu semuanya basisnya adalah kerjasama. Maka UKM-UKM wajib punya kerjasama dengan yang lain. Kalau untuk resimen mahasiswa, saya minta langsung kerjasama, bikin acara, kita bisa buat diklat, SAR, atau membuat pelatihan kepemimpinan. Nanti kita pinjam ke Kepala SMP IPM 1 yang punya wilayah tempat di Wonosalam, nah atau disewa tempat lain, tapi koordinatornya adalah Menwa UMAHA kerjasama dengan Resimen Mahasiswa Jawa Timur, karena sekarang komandannya adalah senior saya, dan itu bisa memberi nilai tambah SKS kegiatan. Nah, dari 8 kegiatan kampus Merdeka itu, sekarang ditambah lagi, yaitu bela negara dan wajib militer. Nah, berdasarkan pengalaman lapangan, bahwa alumni-alumni Menwa, apabila dapat sertifikat, maka banyak teman-teman saya sekarang yang jadi kolonel. Ya, karena dia menjadi wajib militer di polisi, angkatan laut, angkatan udara, kemudian angkatan darat, ya. Banyak alumni-alumni setingkat saya, apalagi yang dulu ikut ke Timur-Timur. Karena apa? Pelatihannya memang sudah pelatihan tingkat militer dan tingkat perwira. Jadi kita akan jadi perwira, mulai dari sampai nanti bisa jadi jenderal alumni Menwa ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang aktif di Menwa, tolong segera melatih secara fisik, mental. Apa saja yang dilatih di dalam mental ini? Mentalnya resimen mahasiswa adalah pertama, disiplin. Yang kedua adalah siap melaksanakan tugas. Yang dimaksud siap melaksanakan tugas itu adalah selalu dalam kondisi siaga. Selalu dalam kondisi tidak pernah lengah. Dan selalu dalam kondisi waspada. Itulah saudara sekalian, kalau kita ditanya, teman-teman Menwa pasti menyatakan siap
makna dari kata-kata siap itu adalah kita siap melaksanakan tugas yang mendadak. Kalau di ilmu manajemen modern, tidak ada yang namanya manajemen mendadak. Yang ada adalah manajemen jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tetapi kalau di resimen, di tentara, manajemennya adalah manajemen mendadak. Saya istilahkan sekarang suddenly successful management. Menghadapi musuh tidak pernah direncanakan. Menghadapi teror tidak pernah direncanakan. Dan menghadapi bahaya-bahaya bencana tidak pernah direncanakan. Jadi kalau orang Menwa itu rata-rata sukses, itu karena dia siaga untuk bisa siap melaksanakan tugas apapun. Bahkan tugas yang dilaksanakan kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi kita harus melaksanakan. Tidak boleh jawabnya insya Allah. Tapi jawabnya adalah siap laksanakan. Jadi siap itu maksudnya siap laksanakan. Dan nanti di situ baru kita bersama Korp. Apa itu Korp? Korp itu adalah teman sejawat yang akan diajak membahas tugas yang diberikan komandan dan tugas yang diberikan negara. Nah, apabila ada orang yang mau mengundurkan diri oleh karena adanya tugas-tugas dari negara atau lembaga, maka kalau di militer itu wajib hukumnya untuk dilakukan hukum tembak mati. Karena dia tidak melaksanakan tugas, bahasa lainnya adalah desersi. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah dalam kondisi yang serba mendadak ini, COVID-nya mendadak, resesinya mendadak, pekerjaannya yang semula ada mendadak di PHK. Nah, kita juga nanti harus siap juga mendapatkan tugas atau mendapatkan pekerjaan yang mendadak. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kompetensi kita. Ya belajar juga mendadak belajarnya. Saudara sekalian, itulah beberapa hal yang terkait dengan resimen mahasiswa. Termasuk di dalamnya adalah seorang mahasiswa harus siaga. Kemudian mental yang ketiga sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan lain sebagainya adalah kita harus melakukan komunikasi, interaksi. Tetapi karena sekarang ini pandemi, kita harus berjaga jarak, kita harus bisa menjaga antara satu yang lain, ya, termasuk jaga perasaan. Orang-orang tua saya ini rata-rata sering tersinggung karena budaya yang dulu antara anak pada orang tua harus cium tangan, sekarang tidak ada lagi karena harus berjarak antara adik kepada kakak yang dulu harus berjarak sekarang, ya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk kepatuhan anak atau murid kepada gurunya. Kalau dulu minta doa sambil cium tangan, sekarang nggak boleh. Nah, ini semua bagian dari bagaimana kita harus mentalnya diasah, dan mental kita harus melakukan melalui new normal. Apa itu new normal? New normal adalah keadaan baru, di mana tradisi-tradisi yang dulu kita puluhan tahun, bahkan berabad-abad kita lakukan, sekarang tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara sekalian, yang terakhir nanti kita jam 10.17, berarti kurang 17 menit lagi, kita nanti akan siaga untuk melaksanakan kegiatan mengheningkan cipta untuk mendoakan para pahlawan kita. Nanti pada saatnya saya akan kembali lagi, dan dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kita harus tetap bersemangat merdeka dengan melakukan apa? 3 hal. Pertama, kita harus melakukan pemulihan ekonomi, mulai dari yang paling dasar, mulai kewirausahaan kecil-kecilan, supaya kita bisa
melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi kita. Yang kedua adalah kita harus recovery dalam kesehatan. Kita harus melakukan bagaimana menjaga kesehatan agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Dan kita sangat sedih, kita keluarga besar kita ada yang meninggal karena COVID itu. Dan yang ketiga, kita juga harus melakukan recovery pendidikan. Kita sementara tidak boleh melakukan tatap muka, tapi kita harus mencari sendiri keilmuan-keilmuan kita melalui internet, melalui Google, melalui slide, dan kita bisa diskusi-diskusi melalui webinar, melalui kegiatan-kegiatan diskusi antar kelompok, antar grup, baik di Zoom maupun di YouTube dan Facebook. Di grup ini tadi ada 360 peserta, tapi beralih ke YouTube dan beralih ke Facebook karena memang di Zoom kalau kelihatan wajahnya dan suaranya akan mengalami boros kuota. Nah, semuanya itu dasarnya satu. Apa itu? Yaitu kita harus melakukan pendidikan literasi digital. Apapun bentuknya. Kita tidak boleh ketinggalan teknologi lagi. Kita harus menguasai walaupun dalam bidang kita. Jadi kalau dulu ada calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Tapi sekarang ada tambahan satu lagi, yaitu calistung hik, yaitu membaca, menulis, menghitung, dan digital. Itu harus kita lakukan. Saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa semoga teman-teman yang sekarang ini ikut upacara ini bisa melanjutkan semangat dan perjuangan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan kita secara elegan, mengisi kemerdekaan kita dengan sopan, dalam bertindak santun, dalam bertutur kata, dan posting penuh makna. Jadi hari ini pun kita menghadapi kasus di mana banyak dosen atau mahasiswa yang semula itu hanya bergurau, tetapi ternyata terjebak di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Transaksi Elektronik. Saudara sekalian, yang terakhir sekali adalah semoga kita tetap sehat dan kita saling menjaga kesehatan kita, saling menghormati kondisi kita, sehingga kita semuanya bisa berjalan dengan baik dan benar. Saya kembalikan dan nanti jam 10.17 saya kembali lagi untuk memimpin mengheningkan cipta untuk para pahlawan dan seluruh Indonesia tanggal hari ini pada jam 10.17 juga akan mengheningkan cipta. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara Bapak Dr. Ahmad Fatoni Rodzi, MPD, dipersilahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Selesai.
Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu dosen kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu dosen kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk, serta perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara selesai. Hadirin dimohon tidak meninggalkan upacara virtual ini karena pukul 10.17 akan dibunyikan sirine. Terima kasih. Ya, saya ambil alih acara hari ini dan saya persilakan kepada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dari resimen mahasiswa dan masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin ada ini pengalaman pertama bagi kita dan kita nanti akan upayakan supaya lebih mantap lagi. Alhamdulillah secara keseluruhan kalau dari saya memang ini yang pertama kali virtual dan kita ada beberapa keraguan karena ada perubahan jadwal. Mengapa? Karena kita ingin dalam menyambut edaran pemerintah itu kita bisa juga bergabung di dalam acara yaitu menyambut kemerdekaan menggunakan mengheningkan cipta selama 3 menit pada tanggal 17 jam 10 ini. Nah, di jam saya sekarang masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin ada yang memberi komentar, saya persilakan. Ada Dekan Pak Setiawan bisa merespon kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah lancar.
semuanya, tidak ada gangguan, walaupun kita menggunakan 4 studio, lapangan Ansurye yang di lapangan, ya, dan juga saya ada di Madiun, Sekjen ada di Bogor, dan ada yang di kampus, ada yang di tempat masing-masing. Saya persilakan Pak Setiawan untuk memberi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir. Upacara ini saya lihat masih khidmat ya, ketika kita di lapangan maupun sekarang di online itu malah sekarang rasanya lebih dekat dari hati ke hati. Jadi kita bisa menyimak kalimat per kalimat ataupun ucapan siapapun termasuk Pak Inspektur Upacara tadi jelas sekali untuk diikuti, sehingga dengan pelajaran yang berharga ini kita bukan malah mundur, tapi malah kita punya inspirasi yang ke depan itu lebih maju lagi. Jadi semua atau segala hal itu kita harus perhatikan, kita harus pahami, kita harus mengilhami semuanya, sehingga upacara kemerdekaan Republik Indonesia ini pun akan kita rasakan. Sebelah saya ada TV, tetapi saya tetap memperhatikan di rumah, itu luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Semoga untuk tahun-tahun ke depan kita lebih sempurna lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan. Saya tadi belum mengungkap salah satu info di balik informasi, yaitu pahlawan kita yang sekarang ini menjadi Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Kiai Haji Munir Hasyim Latif adalah salah satu pahlawan yang terjun langsung menghadapi Belanda, dan beliau langsung melawan ketika itu melalui Hizbullah, Kiai Hasyim Latif yang santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditugasi untuk ikut pelatihan. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, oke. Udah, maaf, tadi ada masalah. Nah, Kiai Haji Hasyim Latif atau Kiai Hasyim Latif itu adalah pahlawan yang dalam sejarahnya sudah kita susun. Beliau berangkat dari rakyat. Jadi ada 3 tokoh santri langsung Kiai Hasyim Asy'ari dari pondok pesantren mendapat tugas ke Jakarta, yaitu ke Jawa Barat, ke kampung Cibarusa, Bekasi, Jawa Barat. Sampai saat ini masih ada. Halo, suara saya masih ada? Nah, dari pelatihan yang juga dibentuk oleh orang-orang tentara dari Komandan Cokrobirowo di Jawa Timur. Kemudian beliau menjadi seorang pemimpin penyerangan, dan di situ juga saya juga baru tahu ada baju yang dipakai oleh beliau pada waktu perang. Baju itu sampai sekarang ada di museum, terus di Museum Nahdlatul Ulama di dekat Masjid Agung. Di situ ada 7 lubang, yaitu lubang peluru. Baju itu dipakai oleh Kiai Haji Hasyim Latif. Nah,
Maksudnya apa? Ternyata beliau mempunyai kekebalan ketika itu dengan bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita sebagian, sehingga bisa melawan dan menghindari tentara. Kemudian beliau sebelum aktif di pendidikan, beliau masuk ke dalam militer. Dan terakhir adalah Kasat di Brawijaya. Beliau menjadi militer, kemudian beliau pensiun, dapat pensiun sebagai veteran. Jadi UMAH ini adalah kampusnya orang tentara juga. Maka di sini Menwa mendapat perhatian khusus karena tidak ada disiplin yang bisa ditegakkan kecuali kegiatan di lingkungan militer atau Menwa. Kiai Hasyim Latif setelah tidak jadi tentara, kemudian kuliah di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kemudian setelah itu mendapat tugas dari PBNU menjadi anggota DPR RI, sebelumnya DPRD Jawa Timur, beliau wakil ketua DPRD Jawa Timur. Kemudian, suara saya masih kedengaran? Siap, masih. Oke. Nah, setelah itu Kiai Hasyim Latif mendapat tugas di Jakarta sebagai staf khusus Menteri Agama dan ulama. Jadi penghubung antara ulama dan menteri. Waktu itu menterinya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu abahnya Gus Dur. Nah, setelah dari Jakarta, beliau ke Jogja mendapat tugas anggota DPRD, kemudian mendirikan YPM, Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Nah, semangatnya adalah berjuang, tetap berjuang. Maka di situ ada kata-kata beliau, yaitu kalau orang ingin barokah, maka harus ada harokah. Harokah itu adalah berjuang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi saudara sekalian, itulah sekilas tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Latif di 4 bidang. Pertama adalah bidang kemerdekaan militer, kedua, kemudian ketiga adalah pendidik, keempat adalah ekonomi. Beliau juga mempunyai banyak perusahaan-perusahaan, termasuk beliau terakhir direktur. Bapak, waktu kurang 1 menit. Oke, terima kasih diingatkan. Nah, saudara sekalian, mari kita siap siaga untuk berdiri sambil menunggu suara sirine kalau ada. Dari sekretariat bisa menyiapkan sirinenya. Kalau ada, kita akan berdiri. Ya, untuk mengheningkan cipta selama 3 menit. Saya sudah berdiri. Silakan beberapa teman-teman yang belum berdiri. Kita akan mengheningkan cipta. Yang pertama kita akan berdoa dulu. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka agar lawan sedikit tahu kita Nicole berikan
melanjutkan semua kita libur. Berilah kami kekuatan untuk melakukan lebih hebat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Merdeka, merdeka dan merdeka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sukses. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti upacara secara virtual ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.